satu. Bener Mas. Posisine kula pripun Di sampeyan? ngoten saya. Kalau punah dari baik, ancang-ancang nopo, Bukan saya. oh, Ampun Mbak, kamera Iya, satu. iya, iya. Kamera satu, On. kamera dua, On. kamera HP, Oke, siap. oke, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya sudah bersama dengan dua orang spesial yang tidak lain sudah ada di samping kiri saya. Beliau Kiai Haji Raden Mahfud Hamid. Ini selain beliau menjadi pengasuh Ponpes An-Nur Narun Purworejo, juga menjadi ketua Rijalul Ansor, pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor. Juga sudah bersama Mas Naufa. Ini Mas Naufa juga jurnalis dari NU Online. Apa kabar Gus? alhamdulillah, Alhamdulillah. baik Gus, alhamdulillah. Jadi Kiai Haji Raden Mahfud Hamid ini sering disebut atau lebih viralnya disebut dengan Gus Mahfud. Sehat juga ya Gus? Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, sebelum dilanjut bahwa pada kesempatan kali ini saya bersama beliau-beliau juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Kita menggunakan masker, tadi kita sebelum kesini juga sudah mencuci tangan. Bahkan ini beliau juga sudah divaksin, kita semua juga sudah. Dan kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi nanti dalam diskusi kali ini bisa sedikit diturunkan maskernya ya Gus, nggak boleh ditinjau. Oke sahabat-sahabat, alhamdulillah kita sudah duduk bersama dengan orang spesial, di mana tentunya di 87 tahun Gerakan Pemuda Ansor tentunya banyak sekali hal yang sudah dicapai. Karena 87 tahun ini tentunya bukan usia yang muda, Gus. Banyak sekali hal yang sudah diperbuat oleh sahabat-sahabat, baik sahabat yang pendahulu atau sahabat yang mungkin di era 2000-an ke atas. Banyak sekali hal yang sudah dicapai, entah itu dari aspek unsur keagamaan, aspek kebangsaan dan lain sebagainya. Gus Mahfud ini juga hikmah di Ketua Rijalul Ansor Pusat ya Gus. Barangkali Gus Mahfud bisa sedikit memberi gambaran Gus untuk sahabat-sahabat. Barangkali kita tahu bahwa 87 tahun ini tentunya sudah banyak sekali capaian. Pertama lebih kepada aspek keagamaan. Gus Mahfud ini di Rijalul Ansor mungkin sedikit bisa memberi gambaran hal apa saja sih yang sudah dicapai oleh Ansor khususnya di bidang keagamaan. Kalau Rijalul Ansor tentunya tidak akan terlepas dengan yang namanya pesantren. Langsung cepat aja apa ya? Santai ya lagi. Sudah bersih semua, tidak ada yang menemani kok. Ya alhamdulillah kita bersyukur. Ansor ini umurnya sudah 87 tahun. Kalau manusia ya itu sudah lanjut ya. Kalau lanjut jenisnya kan. Berarti ini menandakan bahwa organisasi Ansor ini organisasi yang bermanfaat. Iya. Bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat saya kira sudah almarhum. Sudah almarhum. Ya dibuktikan banyak sekali kan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang tidak ada yang tidak bermanfaat lah. Cuma rame di awal, rame di awal. Isi rumahnya. Itu kan seperti di Quran itu kan disebutkan itu di ayat wa amma ma yang fauna safayan kutufil ard. Roto bau-bau Arab ya. Walaupun nanti saya juga perlu penjelasannya. Soalnya saya ini kan kalau ada dalilnya itu biasanya kan harus berbau bicara. Mahal itu kan. Tapi untuk saat ini nggak perlu apa gitu. Orang saya juga tahu kan jalan-jalan juga tidak mampu. Kalau di Quran itu kan wala tastaru bi ayatin tamanan qalila. Boleh menjual ayat dengan harga yang murah. Lah tapi kalau sama jenengan-jenengan ini kan karena jenengan kan
minal fuqara wal masakin. Saya tahu Wal masakin. wal masakin. Maka dari itu ya, saya jual-jual sedikit lah ayat-ayat yang murah-murah nggak apa-apa. Bukan berarti saya meremehkan Quran juga lah, guyon-guyon saja. Di Quran wa amma ma yang fauna safenku, wa amma ma yang fauna safenku tu bilang. Itu sesuatu apapun itu kalau bermanfaat itu fayam kutu fil ard akan terus menerus. Seperti Ansor ini kan yang mendirikan Mbah Ki Wahab Hasbuko dan kiai-kiai yang lain, itu kan mendirikannya juga tidak seperti mendirikan apa ya bulanan, tidak, ada istikharahnya, ada prihatinnya. Nah, seperti Mas apa gue betul loh. Ya, kalau tidak ada prihatin seperti orang nggak prihatin untuk cari istri, akhirnya nggak payu-payu. Ya kan? Contohnya seperti ini guys. Ya, apa memang karena banyak pilihan, saya akhirnya bingung menentukan pilihannya, atau memang karena kurang prihatin akhirnya belum diijabahi dan nggak tahu. Justru karena prihatin itu. Karena prihatin itu Ansor. Ada dua kemungkinan, prihatin atau memprihatinkan. Iya betul ya. Tapi kayaknya yang memprihatinkan. Jadi berkah. beliau ini Gus, dia berkedok hikmah. Jadi di saat ditanya, kok kenapa belum menikah? Saya fokus hikmah dulu. Oh, gitu. Padahal sebenarnya karena memprihatinkan ini. Nah, itu untungnya di NU di Ansor. Jadi ada kedok. Ini memang benar-benar gila Ansor atau orang gila yang Ansor gitu ya kan? Ya, perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Ya. Lah itu salah satu alasan kenapa duduk bersamanya dengan ini guys. Karena ini biar lebih kayang suasana. Ya. Oh, Nabi Ibrahim aja itu berdoa itu dikabulkan itu sampai 3.162 tahun baru diijabahi. Iya kan. Ya, kan kita kan baru 30-an tahun. 30, yang penting nggak putus asa. Nggak putus asa. Kelihatannya berdoanya juga baru 2 hari kan ya. Lihat saya kembalikan lagi tadi mama yang fauna sama yang butuh filar. Sesuatu kalau bermanfaat, berkah, itu kan terus menerus. Ya seperti Ansor ini. Seperti Ansor ini sudah 87 tahun itu. Itu kalau tidak ada berkahnya saya kira sudah selesai. Iya, sudah selesai. Bukan hanya sekedar komunitas yang dibentuk dengan apa adanya, Iya, bukan yang dulanan-dulanan. lebih dengan proses Iya, panjang. iya. Itu karena itu ada istilahnya ada apa riyadhah batinnya juga, tidak dengan secara dohiriyah. Saya kira Kiai Wahab Hasbuko dan Kiai yang lain seperti Abdul Obed itu kan mendirikan organisasi itu tidak sekedar apa namanya hanya bikin kan, dan setelah apa namanya setelah organisasi itu jadi, saya kira juga ada apa namanya ikhtiar batin-batinnya lah gitu. Makanya kalau di NU itu kemarin waktu saya di daerah Brebes itu ada yang tanya, saya ini dakwah di masyarakat, tapi kok apa untuk mencapai apa namanya istilahnya sasaran kok sulit sekali. Di daerah saya ini banyak orang-orang yang pahamnya radikal. Ya. Nah, saya ini kan sudah sesuai dengan apa namanya iya bukan apa namanya sudah sesuai dengan aturan-aturan lah, dengan sesuai dengan apa jenis itu namanya undang-undang bukan ART bukan sesuai dengan apa bahasa Jalurnya. apa ya namanya bahasanya kalau nggak itu ya Enggak. bukan sesuai dengan ininya apa namanya sesuai sudah metode sudah saya lakukan semuanya. Pendekatan tapi kenyataannya kok sulit sekali. Saya bilang begini, sampean itu kurang dongo. Iya, artinya pakai dongo. Termasuk ini kurang dungo ya? Kurang dongo. Semua metode sudah. Kan nanti harus minta doa juga. Iya, itu dalam rangka minta doa Saya juga. melecehkan kiai, musuh di tempat saya kok dolan. Soal Jangan-jangan yang menjadikan tulannya ini ya terus nggak? Dolannya itu kurang dikabulkan. Wa amma ma yang fauna safa yang kutu fil ard. Saya kira itu Ansor begitu. Sebaliknya organisasi atau apapun lah
Kalau hanya kaleng-kaleng, Abal-abal. ya abal-abal ya, amma zabatu fa yadhabu jufa'an. Seperti buih, omplok. Omplok itu ya, omplok itu kan orang kalau mencuci itu kan buih itu kan gampang ngembang ya, tapi kan gampang kempes juga. Cepat mudah cepat apa namanya itu? Kalau buih Cepat pudar lah. enggak cepat Bluk. enggak, keluarnya cepat. Ya. Apa jenis tapi kempesnya banyak, cepat. bisa cepat itu loh. Kempesnya juga cepat. Seperti buih itu loh. Omplok-omplok itu kan cepat mengembangnya kan. Iya. Tapi kempesnya juga cepat. Nah itulah amaz zabatu fa yadhabu jufa'an. Nah, maka dari itu biar kita berkah terus dilandasi dengan keikhlasan dan kesabaran. Iya. Kita berkhidmah ya. Keikhlasan dan kesabaran. Iya, Kunci. masuk. Nah, jadi sahabat-sahabat bahwa jadi sudah panjang lebar Gus Mahfud mengungkapkan bahwa Ansor di 87 tahun ini sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa dan tentunya ini bukan organisasi main-main. Tentunya dengan riyadhah dan istikharah para kiai, pendiri-pendirinya termasuk Bapak Osbuh dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Di 87 tahun ini Gus, tentunya kita tahu sahabat-sahabat bahwa dulu yang benar-benar memperjuangkan, kalau kita sering dengar kalau bahasa peperangan itu Banser sangat luar biasa. Iya. Tapi di 87 tahun ini di Badan Semi Otonom Gerakan Muda Ansor bukan hanya sekedar Banser, ada yang dinamakan Rijalul Ansor. Nah ini Gus Mahfud ini menjadi ketua Rijalul Ansor pusat. Kalau Banser kita tahu Gus, fungsinya barisan Ansor Serbaguna, tentunya lebih fokus ke gerakan sosial, ke kebencanaan dan lain sebagainya, masih banyak hal lagi. Nah ini terkait dengan Rijalul Ansor Gus. Belum lama ini kan Rijalul Ansor dibentuk, masih dalam hitungan tahunan. Nah mungkin Gus Mahfud bisa memberikan gambaran lebih kepada fungsi Rijalul Ansor ini yang seperti apa. Kok ditanya saya terus? Jadi bagian Nanti Gus. Ya nanti karena ini Masih prihatin. masih memprihatinkan Gus. Ya masih memprihatinkan. Nanti setelah ini baru ya. Setelah acara selesai kan. nanti di belakang saya Kan cuma dolar. Saya ini pengalaman lah ya. Iya. Saya itu dulu itu waktu belum kenal dengan Jamiah Iya. Ansor itu. Saya tahu ya itu Ansor itu ya kumpulan cah nom-nom, bulan ngalor ngidul lah. Nah ini nanti bagiannya ini Gus. Oh, gitu ya, bagian ngalor ngidul ya. Kayak kena mobil ya, bis itu ya. Itu dulu saya tuh kan pandangan saya terhadap organisasi Ansor khususnya itu saya juga dulu minor. Saya pendapat saya itu kan juga Sinis gitu. iya sinis lah. Apa Ansor itu? Nah waktu itu tidak lah itu Gusti Allah itu kok mentakdirkan saya untuk berkhidmah di organisasi Ansor itu. Saya belum diklat juga waktu itu. Belum diklat. Ya pokoknya ikut gabung aja. Lah saya senangnya itu cuma seneng kumpul-kumpul, dihormati. Karena memang waktu itu di Purworejo kan saya sangat keramat sekali ya. Nah ya, jadi saya waktu itu menjadi wakil ketua di Ansor Purworejo. Itu serasa ketua. Jadi saya senang sekali. Wow, ternyata Ansor ini begini. Di sana dihormati, di sini saya dihormati gitu. Ya. Nah, waktu itu terus dilalah saya ditarik ke pusat. Iya. Ya, ada wasilah lah waktu itu. Ada kongres, saya ikut kongres, ikut menjadi peserta. Iya. Nah lewat itu sama itu Ketua Umum Nusron Wahid ya, saya diajak ke Jakarta untuk ikut di Ansor Pusat. Masih di lembaga, belum di harian. Lah di sana itu kan harus ada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan lah kalau di pusat itu harus Di ART, harus organisasi. harus ikut diklat dulu. Iya. Saya Termasuk kalau mau menikah harus ada jodohnya dulu. ada jodohnya. Itu. Karena bentuk bentuk pembuktian kenormalan. Nah, ya. Dan jodohnya juga harus dibuktikan laki-laki atau perempuan. Jangan-jangan jodohnya Banser. Jangan ya Banser kan repot. Oke, kembali ke diklat. Ya, kembali ke diklat. Kayaknya menarik ini. Kayaknya menarik Jakarta ini.
waktu itu juga masih belum dibalik. belum ke Jakarta. Saya senang sekali, bangga. Oh, bisa di Jakarta. Kantornya di Keramat Raya. Wah, saya di sana itu foto terus. Saking senengnya lah. Kantor PBNU itu kalau Iya, ada Ansor Ansor. ya, Ansor ya, ada berhadapan ya. Lah begitu saya udah ikut dilantik di Jakarta, terus kewajiban saya sebagai pengurus PP ya harus saya laksanakan, yaitu ikut diklat. Lah ini ego saya muncul waktu itu. Oh, saya disuruh sama Pak Nusron itu untuk ikut BKN. BKN pertama itu di Alhamid tapi di Jakarta Timur gitu ya. Kalau tidak di Purwakarta ya di mana? Di Alhamid itu. Egonya itu Maksudnya maksudnya begini, saya kiai punya santri banyak. Lah, itu dengerin orang siapa nggak jelas gitu. saya kan biasa ngajar. Iya. Jadi kiai, didik santri, mau dididik. Hal itu juga bisa. Dan yang mendidik saya bukan kiai. Iya, yang mendidik saya kan bukan kiai ya kan termasuk merendahkan. Iya. Merendahkan jati diri kiai Iya. kan gitu. Ya, yang didik ya di atasnya kiai. Apa itu di atasnya Kiai? Ya, malaikat. Karena repotnya jadi kiai itu. Ada yang namanya nasihat itu kalau seorang sufi. Wah, ini kata-kata ya sufi. Ya, Sudah agak malam agak kalau sudah malam itu ya agak masuk tingkatannya sudah mulai hakikat lah ya. Kalau biasanya itu kan sufi itu kan orang sufi itu kan nasihat itu tidak harus dari yang tua atau dari yang lebih alim. Dari siapapun kan juga bisa. Bahkan nasihat dari musuh pun harus diterima kalau memang itu baik gitu. Seorang sufi kan begitu. Keikhlasan di sini lah. Nah, waktu itu saya egonya muncul. Saya bersama teman saya Gus Faris itu dituntut. Telepon saya, Gus, ini kita disuruh untuk PKN. PKN apa Gus? Saya juga nih, ya itu pendidikan kader nasional. Oh iya, saya juga ditelepon sama Pak Musron. Gus Faris juga sama perasaannya, sama-sama kiai yang tidak mau diungguli. Bahasa diungguli, bahasa Indonesia apa? Bahasa diungguli. Ya. Nah itu masa kita sudah jadi kiai, didik santri, punya ribuan santri, masa dididik sama yang bukan kiai? Berarti gimana? Sudah usah ikut. Nah, terus saya telepon WA, waktu itu belum ada WA ya, SMS lah, SMS. BBM mungkin Gus. Ya, itu BBM ya. Saya BBM sama Ketua Umum sama Pak Nusron. Nah, agak ngapusi juga ya rasanya. Waktu itu kan bulan Lut. Itu di jalur Ansor juga boleh ngapusi Gus. Ada. Nanti. Oh, nanti ya. Barang siapa berbohong tapi atas nama Rizal Ansor dimakfu. Ini bercanda. Bercanda loh. Iya. Jangan dimasukkan ke kita. Oke. Nah ya. Oke. Di Nah, Japrinya ke Pak Nusron gimana? Pak, ini karena bulan Mulut. Saya kan banyak undangan pengajian. Betul. Padahal itu nggak ada acara pengajian waktu itu. Berhubung ini bulan Mulut, jadwalnya saya padat, saya tidak bisa ikut PKN Pak. Waktu itu Pak Nusron masih memaklumi, karena Pak Nusron masih melihat kesolehan saya. Makanya, iya. Jadi husnudonnya masih tinggi. Nggak tahunya kan sama-sama. Om Kiai juga ada setannya juga kan. Yang goda Kiai itu kan jenderal setan. Belum Kiai kan. Ini masih kopral-kopral lah, ini kolonel setan, kopral. Ini belum berani jadi Kiai Gus. Kalau jadi Kiai kan harus ada bunyainya. Oh iya. Enggak, kalau jadi kiai itu sudah nggak boleh nakal. Makanya harus Gus. Ya, Kalau Gus boleh nakal, kata Pak Kiai saya. Iya, kalau Gus itu kan dosa-dosa sedikit nggak apa-apa. Ya, kan? Kalau Kiai itu kan harus yang sedikit-sedikit, suara yang dibicarakan pokoknya harus yang berbau surga-surga itu lah. Itu Kiai punya begitu. Lah ini waktu itu saya disuruh seperti itu nggak mau. Akhirnya Pak Nusron, ya udah Gus, besok kapan-kapan lagi aja. Oh ya. Nah itu tahun berikutnya
diundang lagi untuk ikut PKN. Ego saya itu keluar lagi. Makanya saya sama Gus Faris sepakat, ikut lagi ya, kan ikut lagi, izin ikut lagi. Ini kan berarti kan saya kesadaran organisasinya masih lemah kan. Ya. Nah, setelah itu PKN yang ketiga baru Anusan tahu, Wah, ini ngeprank ternyata. ternyata kiai abal-abal ini gitu. Hanya bohong-bohongan aja ini. Akhirnya Anusan waktu itu SMS-nya sebenarnya cuma begini, SMS-nya itu Gus masih kepengen jadi pengurus pusat apa enggak? Simpel ya. Iya, langsung itu. Saya bilang ya masih. Kalau masih mau jadi pengurus pusat ya syaratnya harus ikut PKN. Iya. Setelah itu waduh akhirnya saya berangkat sana. Gus Faris juga Ikut. Disadarkan secara paksa. jadi dipaksa itu kadang ada baiknya juga ya. Ada baiknya, Ada enaknya juga. Iya. Kalau enaknya tidak ada itu. Ada yang apa namanya pemaksaan kan itu. Tapi pemaksaan dalam kebaikan. Setelah itu diklat, baru saya menyadari Di mana ikutnya? di waktu di Ciwidey di Bandung. Alhamdulillah lulusan dari Ciwidey itu karena memang PKN Ciwidey itu PKN yang paling berkah. Iya. Iya. Melebihi PKN-PKN yang lain. Karena alumni PKN 3 itu ada ya apa? Alumni PKN ketiga ini melahirkan ketua umum. Loh, ketua umum sekarang itu Al-Mukarram Sohibul Karomah wal Fadilah Kiai Yakut Khalil Kaumas itu kan alumni PKN 3. Seangkatan ya gitu. Seangkatan ya. Angkatan dari saya. Bahkan Bahkan orang kan ya menelurkan ketualisan langsung. apa ya? Iya. Nah, itu masuk mungkin barokahnya juga. Semoga kita juga cipratan. Oh, Pak, kecipratan. ya, jelas. Dan apa? Yang penting lah diorganisasikan harus yang apa namanya ketelatenan. Iya. Lah saking berkahnya PKN bisa melahirkan seseorang menjadi ketua umum, bahkan ketua umum kita kan sekarang sudah jadi menteri agama. Saya kira itu barokahnya Ansor ini luar biasa. Itu baru saya terasa bahwa kita ini memang apa namanya harus sadar betul bahwa kita ini orang Islam. La Islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ati. Kita orang Islam itu harus kumpul, harus apa namanya berjamiah, harus apa namanya ada aturan. Itulah sadar kita. Kadang Gus-gus ini apa ya namanya kesadaran dalam hal berjamiahnya masih kurang. Kadang itu yang saya lihat itu masih seperti saya kan, contohnya saya waktu itu kan disuruh ikut diklat aja nggak mau, ikutnya masih kepinginnya pokoknya diladeni terus. Padahal yang namanya organisasi kan harus melatih, melayani, melayani. Saya itu komi khotimum lah. Kita ini di organisasi pemimpin itu kan bukan penguasa, bukan penguasa. Pemimpin itu selalu melayani masyarakat, khotimul ummah, bukan maktumun. Maktumun kan dilayani. Nah, kadang gus-gus itu kan sudah terbiasa dilayani, kan dilayani. Akhirnya di organisasi pun dia merasa seperti di rumah, padahal boleh seperti itu. Itu saya merasakan Di PKN itu yang dirasakan gimana? Ketika ikut diklat, diajari oleh kamu, ingin pulang awalnya atau gimana? Seperti dijajah oleh Belanda. karena sudah terlalu enak di rumah gitu loh. Harus bangun 2:30 malam mujahadah. Padahal orang-orang tahunya kalau kiai seperti saya ini mujahadah tiap malam tiap bulan. Padahal ya tidak pernah bangun terus. Padahal aslinya itu kalau kiai ya harus ngopenin santri itu ya tarbiyah, itu bagian tarbiyah ya apa namanya melek bengi, ya sholat malam doakan santri, melek malam itu kewajiban seorang kiai. Jadi saya kan nggak pernah seperti itu. Saya ini kan kiai warisan karena bapak saya kiai, itu bapak saya meninggal
Kiai Mualak namanya. Iya. Tapi ya doakan Iya. jangan ya semuanya. Amin, amin, Ya, amin. bisa benar-benar bisa meniru orang tua Amin. saya. Oke, sahabat-sahabat, bahwa begitu pentingnya berjamiah. Tadi Gus Afud juga sudah memberikan gambaran bahwa begitu pentingnya berjamiah, termasuk gus-gus, kiai-kiai. Jadi ngalim itu hal yang utama, tapi berjamiah itu juga hal yang sangat penting, termasuk berorganisasi. Kita tahu di Jalur Ansor juga banyak sekali kiai-kiai muda, banyak sekali gus-gus. Jadi kalau Gus Mahfud ini menjadi ketua di Jalur Ansor, berarti kiainya kiai dan gusnya gus. Wah jangan, nggak boleh seperti itu. Nanti saya punya keluar lagi. Enggak. Ya, bercanda. Ya, Ya, bercanda. Jadi bahwa tentunya di Jalur Ansor lebih fokusnya pada bidang-bidang keagamaan, terkait dengan bidang dakwah, terkait dengan mungkin hari ini banyak sekali aliran radikal yang memang juga perlu dibendung. Nah, ngomong-ngomong nih terkait dengan kiai muda, berarti kita tidak pernah terlepas dengan yang namanya buah kata pemuda. Nah ini di samping kiri kita Gus ini juga sudah ada pemuda. Walaupun juga God dan karakter. pemuda yang belum punya pemudi. Oh iya, ini pemuda. Berarti imannya belum sempurna. Nah, makanya soal ke Pondok Putri. Ya. Oke, sahabat-sahabat, kita tahu bahwa 87 tahun Gerakan Pemuda Ansor ada di bangsa ini. Tentunya sudah menelurkan banyak sekali tokoh yang sangat luar biasa. Pengabdiannya untuk bangsa, tentunya untuk agama, ini sangat luar biasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Michael Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, datang ke Indonesia, tidak lain untuk bertemu dengan Gerakan Pemuda Ansor. Karena apa? Gerakan Pemuda Ansor yang jumlahnya lebih dari 7 juta, mempunyai pasukan paramiliter, itu tidak ada sedikit pun mempunyai rencana untuk mengkudeta negara, tapi lebih kepada bagaimana mencintai negara ini. Makanya Michael Pompeo ini penasaran. Nah, kalau berbicara tentang pemuda dengan jumlah yang lebih dari 7 juta, ini gantian tanya sama pemuda yang belum punya pemudi. Iya. Nanti Ini- nganggur ini udah tanya. Mas Nova, jadi Ansor ini kan jumlahnya lebih dari 7 juta. Ya. Paling tidak ini sudah bisa membuktikan bahwa Ansor ini ada di mana-mana. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bandung NU, kepemudaan yang sangat luar biasa, tentunya sudah menelurkan banyak tokoh. Dan sedikit gambaran dari Mas Nova, apakah Gerakan Pemuda Ansor ini juga sudah menjadi gambaran dari pemuda Indonesia? Terima kasih atas pertanyaan. Mohon izin jawab. Oh, enggak usah berisik kan. Saya kan bukan menteri perhubungan. Ya saya kira sudah cukup mewakili, tetapi saya kira belum semuanya, belum semuanya. Di generasi-generasi muda Ansor sekarang banyak muncul generasi yang multidisiplin. Iya. Kalau dulu kan kita banyak apa ya, hanya dari kalangan tertentu. Kalau istilahnya kalau di pemerintahan banyak yang ada di pos ikhlas beramal itu loh. Iya. Kalau sekarang saya melihat sudah cukup apa namanya bervariasi. Iya. Jadi dari berbagai sektor ya, ada dari jadi dosen, ada Iya. dari politisi pun itu semua sudah terdiaspora, terpecah dari berbagai partai, tidak Iya. ngumpul jadi satu. Ini berkah dari Gus Dur dulu mencanangkan kembali ke Kitok dengan NU itu tidak NU tidak Tidak hanya di mana-mana tapi tidak kemana-mana. ya tidak kemana-mana, Tidak tapi- kemana-mana tapi ada di mana-mana gitu. Jadi NU tetap di NU, nanti silahkan sampai lewat partai apa partai PCD, kita yang menjadi patokan adalah akidah Ahlussunnah wal Iya. Jamaah. Ya dari dulu memang seperti itu. Nah saya kira ini sedang tahap apa ya transformasi Transformasi, saya kira di era Gus Yakut ini, karena kita akan menghadapi bonus demografi di mana tahun 2040 itu nanti jumlah pemuda di Indonesia akan meledak Gus. Dan kalau ngomong pemuda di Indonesia kan berarti paling banyak warga NU. Nah itu Nggak ada yang sudah tua tapi nggak mau ngaku tua baru nah itu ada ansor Gus. Patokannya itu di UU belum 40 jadi. Oh. Jadi seperti itu. Nah itu perlu disiapkan, saya kira disiapkan Iya. perangkatnya baik dari segi pengetahuan maupun dari skill. Iya. Pengetahuan dari agama, dari ini Gus Apud di pesantren, tapi juga tidak cukup di Iya. pesantren, tapi juga ilmu yang umum kalau bahasanya harus dibedakan seperti tadi. Dan ini
harus dipelajari juga. Ini luar biasa tuh sahabat ini yang tadinya. Saya tidak pernah keluar biasa. Oh biasa di luar. Tapi dengungannya di luar sangat luar biasa. Luar biasanya seperti tadi Gus Ahil. Mendengung. Itu betul apa yang beliau katakan. Saya melihat gerakan Gus-Gus mulai kembali punya hero itu memang belum lama juga. Iya. Jadi ada Organisasi. Sapur. Dulu-dulu itu banyak yang ya tidak. Nah ini penting karena apa? Karena NU sendiri yang mendirikan para kiai, para ulama. Iya. Pemilik pesantren kan. Jadi anak-anak muda terutama dari kalangan pesantren Gus-Gus itu harus mengikuti jejak Gus Saput. Mungkin barangkali bukan satu-satunya Gus Saput. Kita jangan jadikan patokan contoh lah. Maksudnya contoh dalam kadang itu loh keburukannya tadi Gus punya ego. Maaf ya. Kadang punya, aku itu santri, aku itu aku bisa ngapain aja gini-gini. Kok harus ikut aturan organisasi. Nah kalau seperti itu terus kita memang nggak ada maju-maju, umat Islam nggak bisa bersatu Dan ego penting ya. Maksudnya dalam mencapai suatu hal yang baik kan juga perlu. Ya penting juga, tapi harus ada tempatnya. Ada tempatnya. Itulah saya kira tantangan kita ke depan adalah bagaimana menyiapkan generasi muda hari ini itu agar kita itu besok bisa landing di berbagai sektor. Kalau selama ini kita di Ikhlas Beramal, kita besok di bidang politik misalnya ngurus bangsa ini yang di lahan-lahan basah, ya kan, ngurus macam-macam. Lahan basah itu apa itu? Ya ngurus negara kan banyak lah ya. Besok misalnya kita bisa lihat lah hari ini itu mayoritas alumni pesantren atau anak-anak Ansor itu jurusannya kan masih di syariah, di PAI, pesantren murni. Kita juga perlu yang nanti arsitek, saya kira itu perlu nanti ahli ekonomi yang nanti jadi menteri keuangan, perlu macam-macam karena dulu pendahulu kita itu juga ngurus semuanya. Ilmuwan-ilmuwan terutama di masa keemasan Islam kan ya. Atau Musina kan tuh ahli kedokteran, nah itu kan walaupun tulis Bihyatul Mustahid juga kan, semacam. Jadi, nah kita nggak bisa merangkap semuanya satu orang, tapi ini perlu disiapkan. Nah ini Ansor melalui apa ya misalnya bikin beasiswa, bikin pelatihan ini saya kira kita sedang berjalan ke situ. Dan dakwah juga sekarang sudah mulai bergeliat di mana-mana. Saya kira itu modal semangat persatuan yang penting jangan pecah. Persatuan itu sebagaimana kata Mbak wadah, ojo pecah. Siji wadah ojo pecah. Persatuan itu kunci yang utama menurut Mbak Wahab. Kalau selagi itu kita nggak bersatu ya sudah nanti. Nah ini alhamdulillah kita masih bisa bersatu. Ada riak-riak kecil nggak masalah, bisa ditangani secara internal gitu loh Gus. Jadi apa ya? Kalau soal peran sejarah saya kira sudah tahu semua ya kan, dari pra kemerdekaan sampai Indonesia berdiri dan nanti banyak konflik yang alhamdulillah NU dan Ansor selamatkan Gus. Ketika yang lain contoh kayak Mas Yumi dulu kena imbas nggak bisa terselamatkan, alhamdulillah NU karena sudah keluar dari Mas Yumi dan tahun 52 bentuk partai, ikut pemilu 55 selamat. Begitu juga ketika nanti bagian dari Wa'amma yang Fauna Safari. Iya betul itu. Ketika peristiwa PKI dulu kita ikut Nasakom gitu kan, tapi begitu ada itu kita bisa selamat. Jadi dalam sejarahnya itu NU itu selalu benar jalannya, selalu diselamatkan biasanya itu diselamatkan. Dan kalau secara umum malah bangsa Indonesia kata Mbah Mun kan seperti itu. Alhamdulillah kita ya mengikuti orang-orang salafus soleh, insya Allah itu selagi patokan kita pesantren, ulama-ulama yang apa ya, yang tidak gendunyan bahasanya itu. Boleh ngurusi dunia tapi tidak gendunyan, insya Allah kita mantep, selamat. Dan di NU masih banyak orang-orang seperti itu walaupun mungkin tidak jarang tampil di publik itu. Horibun fitunya masyhurun fil akhir. Itu gimana? Bahasanya udah mulai tinggi Ya. Artinya apa? Translate-nya gitu. Artinya itu tidak masyhur di dunia, maksudnya di publik ya, tapi di hadapan Allah itu luar biasa. Wah, dan begitu lah. Dengungannya di luar biasa. Kalau saya sih Horibun fitunya itu seperti wali-wali itu kan biasanya kan horibun fitunya, nggak memperlihatkan kemasyhurannya secara zahiriah ya. Tapi masyhurun fil akhirah. Apa itu? Kalau bahasa di internet kan apa itu Pak? Masyhurun fil akhirah ya. Yaitu terkenal di dunia dan populer di langit. Di dunia tidak terkenal. Horibun itu ya. Horibun itu kan tidak terkenal. Di dunia tidak memperlihatkan.
Nah itu yang sulit Gus zaman sekarang. Pinginnya kita kan malah populer di dunia, populer di langit. Hari ini kan ya dikit-dikit anu dulu upload medsos gitu-gitu itu gimana itu. Tapi kadang kalau kita nggak upload, kita ditujukan juga yang menunjukkan juga yang maksiat-maksiat itu. Iya. Jadi sulit juga sekarang. urusan menurut saya itu kalau urusan pamer-pamer itu urusan hati. Oh iya, hati. Iya, Kembali ke Tergantung niatnya kan. Loh, niatnya. Imam Abdul Hasan Asy'adili itu kan masyhur di dunia itu. Iya. Kaya raya. Iya. Tapi beliau seorang seorang sufi, seorang yang zahidan, orang-orang zuhud bener loh. Bahkan salah satu muridnya itu kan sampai matur sama Syekh Abdul Hasan Asy'adili, Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Iya. Kalau bahasa kita ya, Pak Yai, bahasanya Pak Yai. Jenengan itu kan selalu mengajak orang untuk tidak mencintai dunia. Iya. Tapi kenapa jenengan malah Kaya. kaya raya? Lah yang namanya sufi itu kan taurah ruhaninya di dalam hati sini. Iya. Kita mau dilalah diberi kaya oleh Gusti Allah. Ya alhamdulillah, yang penting moga-moga berkah. Yang penting tidak ada kecintaan dengan dunia. Nafil mahabbah ilal Kalau buat untuk kebaikan. itu kan. Yang namanya zuhud itu harus yang compang-camping, yang jelek. Iya. Ya, yang pakainya rusuh itu tidak. Tapi nafil mahabbah ilal tidak ada kecintaan sedikit pun dengan, bahkan di kita kan juga ada itu disampaikan, kita itu bahkan harus memperlihatkan seorang kiai itu harus memperlihatkan kehormatannya sebagai kiai. Iya. Jangan kiai itu bahasanya Jawa itu letak, istilahnya lusuh-lusuh. Iya. Penampilannya seperti orang miskin, itu kan malah menjadikan orang, wah ini kiai mau minta-minta kan begitu. Berarti termasuk di zaman era modern, sahabat-sahabat Ansor harus berpenampilan yang gagah juga ya. Ya haruslah. Ansor itu kan seperti di Quran kan, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan seterusnya itu. Ansor itu harus yang gagah, Iya. seperti seperti Sa'ad bin Rabi, seperti Abu Ayyub Al-Ansori. Mereka orang-orang Ansor betul yang benar-benar memang menjadi penolong-penolong. Ini Ya. termasuk kategori Ansor betul. Ansor atau Mansur ini? Mansur ini. Iya. Ini lama-lama kalau semakin malam jadi Mansuro. Oke. Ya. Sahabat-sahabat. Saya sedikit ya, tambah sedikit ya. Iya, iya. Kita ini kadang tidak terasa ya. Tidak terasa. Kadang kita ini ego di organisasi pun masih dipakai. Contoh ya. Harusnya itu kalau tahapnya ya, dari Ibnu, Iya. terus ke Ansor, Iya. Ansor ke NU. Iya. Dan biasanya ini egonya di NU ini juga kadang bukan saya kadang ya. Ini ada setelah di Ansor tidak masuk di NU, kan tidak punya jaringan di NU. Nah ini kadang-kadang masih dipakai apa ya, sifat apa namanya? Perkoncoan itu loh. Iya. Ya, perkoncoan. Nah, ini koncoku dibawa ke NU. Sengkai walaupun sebenarnya sudah harus masuk ke NU karena tidak punya teman di situ, nggak punya konco. Iya. Apa itu nggak usah masukkan, nah ini tidak boleh. Kalau yang namanya kaderisasi harus terus. Iya. Seperti jenengan dari nanti di Ansor, setelah dari Ansor dia harus di NU. NU. Lepaslah ego individu lah, ya. Mementingkan yang penting teman-teman saya. Lah banyak kan orang yang belum kredibel, belum diakui secara organisasi, belum diklat, tiba-tiba sudah di organisasi bersama dengan walaupun belum ada kaderisasi, tapi karena temannya jadi ketua, akhirnya dia masuk. Ini menurut saya kurang bagus lah. Ya, benar. Begitu pentingnya jenjang Harus itu. diklat dan lain sebagainya. Iya, karena diklat itu pentingnya untuk melahirkan kader-kader yang militan, yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bisa disiapkan untuk Masuk di Rizal Ansor ada di Rosah juga ya. di Rusah, ya. Nah, di Rusah itu kan bagian dari pendidikan para kader-kader di Jalan itu sendiri untuk mencetak ya militansi berorganisasi. Karena kadang ingin sewu sudah masuk di organisasi
organisasi tidak ikut diklat, itu akhirnya kan jiwa egonya masih kuat lagi. Nah, kadang apa namanya tidak mau disuruh, tidak mau diperintah, maunya ya pokoknya merintah, akhirnya ya kan repot. Oke sahabat-sahabat, tadi Mas Lupa juga sudah sedikit menyentil yang Mas ini Betul namanya nggak apa-apa. enggak namanya mana? Nggak apa-apa. Sahabat-sahabat, tadi Mas Nova sudah memberikan gambaran, entah itu luas apa enggak itu tergantung Mas Novanya ya. Tapi yang jelas Mas Nova ini adalah pemuda yang belum mempunyai pemudik, itu jelas. Terus yang selanjutnya bahwa tadi Mas Nova juga sudah membahas terkait dengan transformasi medan juang ya, transformasi medan juang, karena kita tahu bahwa Mas Nova ini juga menjadi jurnalis di NU Online, tentunya sudah paham lah terkait dengan kegiatan-kegiatan sahabat-sahabat yang di bawah, entah itu Ansor atau Banom NU yang lainnya. Tapi kalau kita melihat tentang perjuangan, tadi beliau Gus Mahfud juga sudah menceritakan bahwa begitu besarnya perjuangan Mbah Wahab Asbuh. Jadi sebelum kita melanjutkan perjuangan, alangkah lebih baiknya kita ngopi dulu. Ini karena termasuk berjuang ini perlu ngopi. Pesan kok ada yang kurang dari tadi. Sohibul breadnya kok tidak kayak ini ya. Kalau tadi masih asik panjang lebar misalnya, ini monggo kula aturi makanya ngopi dulu biar ngomongnya agak angel itu kan tenggorokannya kan kering. Monggo. Ini kali nanti di Alhamdulillah luar biasa ya. Saya emang nggak tahu siapa ini. Monggo. Sudah. Alhamdulillah. Ini kalau bahasa Jawanya kemudian. Oh, kemudian ya. Tidak ngantuk. Jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan Rijal Ansor, termasuk dengan pemuda. Nah ini Mas Nova tadi sudah sedikit membahas terkait dengan transformasi medan juang. Selain menjadi jurnalis, tentunya Mas Nova ini juga nampaknya paham terkait dengan kegiatan-kegiatan. Sebenarnya program di bawah sahabat-sahabat Ansor juga sangat luar biasa. Tapi paling tidak kita juga perlu referensi kegiatan-kegiatan yang ada di luar sana. Nah, harapan dari Mas Nova ini sahabat-sahabat kader-kader Ansor yang ada di bawah, baik di level rantai atau di level PAC, cabang, bahkan sampai di taraf wilayah, itu harapannya harus menjadi pemuda yang seperti apa sih, terkait entah itu dengan kapasitas, kredibilitas dan sebagainya. Ya terima kasih. Menurut saya selama ini sudah berjalan baik. Tinggal mungkin kalau boleh saya menambahi dua hal ya. Dua hal, yang pertama adalah inovasi. Inovasi. Jadi selama ini saya kan juga di Ansor juga tuh, dari IPRO, Ansor juga sampai PKL walaupun nggak diluluskan, nggak lulus ya. Itu kenapa mau nggak diluluskan? Nggak lulus ya karena mungkin kurang itu Gus. Biasanya kan ada absen itu. Ya PKL itu dulu juga melamar kurang bayarnya ya. Oh enggak, kalau bayar ditanggung Gus, sudah aman. Ya PKL belum lulus tapi sudah lah PKL. Sudah tapi belum lulus. Belum lulus. Jadi ya nggak hanya saya, beberapa orang nggak lulus kan. Itu bukti bahwa Ansor itu Tapi memang rata-rata orang gede-gede itu biasanya pendidikan memang nggak jelas. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Dengan ini calon orang gede juga. Banyak PKL pun juga nggak lulus itu. PKL belum lulus ya. Jadi tapi nah itu jenjang kaderisasinya, sistemnya itu sudah bagus. Tinggal menurut saya itu tinggal kolaborasi, inovasi. Inovasi itu adalah apa yang baru, yang belum ada, terus harus jangan puas gitu. Ya tagline pesantren itulah soling wal ahdu atau wal ijad jadi aslah gitu. Jadi harus apa inovasi anak-anak Ansor ini apa di berbagai bidang lah silahkan. Terus apa ya, kemarin juga sudah membuka itu di bidang ekonomian itu. Kalau di Purworejo kan ada sahabat Asrul itu ya, yang dari ekonomi, ada UMKM macam-macam gitu. Nah itu bagus lah, itu inovasi-inovasi yang dulu mungkin yo banyak. Kalau orang dulu kan tantangannya ngaji dan ngaji terus. Nah, sekarang sudah ada kegiatan ekonomi, pelayanan kesehatan ke masyarakat dan macam-macam. Nah itu terus diinovasi. Yang kedua kolaborasi menurut saya. Kolaborasi itu bagaimana Ansor itu juga tidak eksklusif
acara Ansor sendiri ini di luar pengkaderan ya. Kalau pengkaderan saya kira harus eksklusif ya. Menurut saya dari Ibnu dari mana-mana diajari kalau pengkaderan eksklusif tertutup ya. Tapi kalau sudah kita acara publik itu kita kolaborasi Gus. Misalnya dengan hal-hal atau sesuatu yang diminati anak muda, dengan acara-acara yang bisa diterima di kalangan anak muda. Nah, kadang kalau kita terlalu sepanan dengan hal-hal yang normatif organisasi itu kurang diterima. Tapi kalau dengan inovasi, ya contoh ini apa tadi yang disampaikan Gus Aput kan sangat menarik sebenarnya, bagaimana nilai-nilai kesufian itu bisa diterjemahkan ke era milenial. Nilai-nilai kan di Islam itu ada iman, Islam, ihsan. Ihsan ini cabangnya kan di dalam tasawuf sufi inilah. Hari ini menurut saya itu banyak yang hilang. Ini secara umum ya, secara umum sehingga banyak orang-orang terutama di kota itu banyak beragama itu keras, hanya halal dan haram. Tidak menyentuh aspek kebatinan, aspek kerohanian, aspek spiritual. Masih syariat seperti itu. Ya masih syariat, kulit luar lah, badan dan otak kan kira-kira. Tapi hati belum. Nah, tapi untuk menyajikan bagaimana hati ke anak-anak muda ini juga kita harus punya packaging. Ya, packagingnya kalau anak muda ini kita udah mulai masuk ke hati ya pembahasannya. Nyun sewu kalau anak muda diajak Gus Aput ngaji kitab kuning utawi iki-iku di pesantren mungkin akan garuh Gus, terutama anak-anak luar. Apa itu garuh itu? Garuh itu rikuh atau apa ya? Sungkan. Nah, sungkan. Tapi kalau misalnya di acaranya dibikin ya santai, misalnya ada musiknya, terus ada di kafe misalnya, kafe Ansor atau kafe Gus Aput besok, amin punya gitu kan, itu akan lebih apa ya membumi gitu misalnya seperti itu. Nah di ranah pusat saya kira juga seperti itu, wilayah juga seperti itu, mestinya kita gandeng-gandeng untuk keluar dakwahnya ke anak-anak muda itu kita perlu menanamkan nilai-nilai seperti tadi aspek sufi dari kitab hikam dari itu ke anak-anak muda biar mereka itu spiritualnya terpenuhi. Mohon maaf hari ini banyak yang di medsos itu cuma pamer-pamer mobil, pamer-pamer uang, gaya hidup di tengah kondisi hari ini seperti itu tuh saya kira juga salah satu sebabnya itu karena itu tepat ya. Apa ya? Ya itu tadi itu banyak yang ria, bahkan gunjing-menggunjing itu aspek yang belum disentuh itu. Itu nah itu saya kira ke depan perlu gitu. Ngobrol santai tapi aspek yang berkaitan dengan cinta. Ya. Cinta tapi dalam tanda kutip bukan cinta yang KW Gus, tapi cinta tertinggi Gus. Ini ngomong cinta ini memang sudah mulai mencintai apa belajar mencintai atau gimana? Belajar mencintai Fatayat. Kepada ya. Iya. Masih belajar berarti. Masih belajar. Masih belajar. Jadi sahabat-sahabat ini semakin malam pembahasannya semakin ke cinta itu. Semakin intim ya, Gus. karena yang namanya pemuda ini, Gus, pemuda itu tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya kata cinta. Kalau kita mengaplikasikan di Ansor, kita juga sering teriak-teriak jargon NKRI harga mati, Pancasila jaya. Berarti kan di saat kita meneriakkan NKRI harga mati, ini adalah sebuah rasa cinta kita kepada bangsa dan negeri, termasuk cinta kita kepada agama itu sudah jelas clear. Nah ini bagusnya pemuda itu merealisasikan cinta itu cinta yang seperti apa? Kalau kita tahu bahwa pemuda hari ini banyak yang mengaplikasikan cinta hanya sekedar cinta-cintaan, lebih mungkin ke lawan jenis. Padahal sebenarnya sebuah rasa cinta bisa lebih diaplikasikan ke hal yang bermanfaat seperti NKRI harga mati. Nah ini pemuda, khususnya pemuda NU ini harus mengaplikasikan cinta ini yang seperti ini. Cinta untuk apa dulu? Cinta ke perempuan atau yang perempuan spesifiknya lebih ke Mas Novan. Cinta ke kebudian apa cinta yang mana? Kan cinta itu kan ya bentuk memang masih netral umum, cinta. Iya. Lebih ke khidmah kita dalam organisasi. Cinta dengan organisasi itu. Iya. Nah, kalau cinta dengan organisasi ya bagaimana keikhlasan hati kita untuk berkhidmah itu. Sama juga seperti kita cinta terhadap negara kita. Iya. Ya, kita sendiri kadang cinta terhadap negara ini, cintanya ini kan contoh ya. Iya. Orang itu kalau cinta dengan NKRI itu ya kalau menurut saya cinta itu harus dilalui dengan hal yang kita sendiri. Perilaku. Bukan sekedar cukup di Perilaku. ucapan cinta. Kalau kita NKRI harga mati
tapi kelakuan kita sendiri tidak baik, tidak berakhlakul karimah, ya namanya tidak cinta dengan NKRI. Iya. Belum benar-benar NKRI Belum, paham ya. belum. Cinta dengan pacarnya. Iya. Tapi saya punya cinta sama kamu deh, tapi di belakangnya kan biasanya orang orang yang mencintai seseorang itu kan apa yang disenangi sama yang dicintai kita ikut senang kan gitu. Tapi kadang kita sendiri kan kadang palsu cinta kita ini. Hanya manis di bibir saja. Manis di bibir. Berarti bukan hanya sekedar cukup di ucapan tapi juga di kenyataan. Iya, kalau contoh seperti tadi itu cinta pada negara. Ya cinta dengan negara Indonesia itu artinya apa? Beramal soleh dan berakhlakul karimah. Cinta dengan contoh nih Mas Nova cinta dengan pacarnya. Ya, kalau cinta dengan pacarnya apa yang disenangi pacarnya senang sesuatu ini. Ya Mas Nova kan harus cinta dengan ini juga. Ya, Mas Nova kadang pacarnya senang ini, Mas Nova tidak senang ini. Ya, akhirnya sampai sekarang ya. Masalahnya itu Penjombloannya. Masalahnya itu pacar teman saya, Gus. Oh, gitu. Ya. Jadi gini sahabat-sahabat. Jadi gini Gus, ini terkait dengan cinta, fenomena yang terjadi di luar. Ini banyak sekali pemuda yang salah cinta. Dalam arti salah cinta harusnya cinta NKRI, tapi banyak sekali mungkin karena kalau kita berbicara tentang hari ini isu terorisme, isu radikalisme, banyak sekali pemuda-pemuda bahkan pemudi Gus yang sudah mulai pemahamannya bergeser, yang mungkin lebih kepada tegak lurus. Kalau kita sudah berbicara tentang Jamiah NU, jelas pemuda NU harus benar-benar, kalau di Ansor kan di Mars bela agama bangsa negeri itu sudah clear. Nah, ternyata banyak sekali pemuda yang salah cinta. Nah, ini mungkin lebih kepada fungsi Jalul Ansor untuk membentengi Apa salah radikalisme. cintanya gimana Mas? Salah cinta itu? Ya kadang cintanya sudah nggak cinta NKRI. Kadang cintanya lebih kepada, mungkin kalau bisa kita sebut bahwa begitu cintanya kepada sistem khilafah. Indonesia ini perlu sistem khilafah. Jadi mungkin yang dimaksud Mas Akil itu nggak cinta dengan negeri sendiri, lebih tertarik ke ada ke Eropa, ke barat-baratan atau ke Arab-Araban atau kemana, tapi dengan saat bersamaan juga Tadi kan sudah saya sampaikan, kalau yang namanya cinta dengan NKRI ya dari kita sendiri, mulai dari kita sendiri, dimulai dari kita sendiri, berakhlakul karimah dan beramal soleh. Nah kalau kita cinta dengan Indonesia, cinta dengan negara kita, tapi kelakuan kita sendiri tidak baik, menurut saya tidak cinta itu namanya. Kalau yang namanya cinta dengan NKRI ya apa yang dimiliki oleh Indonesia kita cintai, dan kita harus mengisi negara ini dengan benar-benar kebaikan. Kalau khilafah Islamiyah contoh yang menjadikan negara yang diniyah lah, negara yang agama, itu kan tidak cinta, tidak cinta dengan negara kita sendiri, tapi itu kan secara dohiriyah. Tapi kadang kita sendiri berteriak NKRI, tapi masih suka korupsi, ya kan? Masih akhlak kita tidak baik, amal kita tidak baik. Ini menurut saya tidak cinta dan cinta. Iya. tidak Pancasilais juga ya. Pancasilais. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana kita mengekspresikan ketuhanan Maha Esa, kita percaya dengan Gusti Allah. Ya percaya kepada Gusti Allah, ya kita ekspresikan bagaimana kita kecintaan dengan Gusti Allah. Kita cinta dengan Gusti Allah ya kewajiban kita sebagai makhluk ya bagaimana kita menyembah dengan baik. Kita harus tahu itu ketuhanan Maha Esa itu artinya kan banyak itu kan, bagaimana kita mengekspresikan kecintaan itu kewajiban kita sebagai manusia ya harus dilaksanakan, menyembah kepada Allah dengan baik, kita beramal soleh. Itu yang namanya menurut saya Pancasila tadi itu. Jadi sudah gambarannya sudah clear ya Mas. Terus gini Gus, Kok dari tanya-tanya ini saya kesel ini. gantian Mas Sofa ya? Ya, Mas Oke, Sofa. gantian Mas Sofa. Menarik kalau saya Gus. Menarik aja loh. Gini Mas Sofa. Coba yang ganjar-ganjar perempuan lah. Iya, Ini iya. belajar perempuan. Berat kalau sudah perempuan. Ini gini Mas Sofa. Memori ini. Kadang cita-cita itu kalah dengan yang namanya cinta. Tapi ini kayaknya kebalik. Jadi cintanya ini dikalahkan oleh cita-cita. Saya nggak tahu ini cita-citanya apa.
Cita-citanya apa Mas Nova? Wah, rahasia itu. Apa itu? Himmat itu apa ya? Himmatumnya apa itu? Ya, yang jelas cita-cita ingin menjadi orang yang bermanfaat lah. Bermanfaat jelas, semua orang juga pengennya bermanfaat. Jangan terlalu spesifik. Enggak yang lebih spesifik. Nah, jangan terlalu spesifik. Kalau ngomong cinta-cinta dan cita itu saya kira itu dua hal yang sebenarnya bisa didialogkan, dikompromikan. Tinggal bagaimana kita mengatur. Itu sih sebenarnya tergantung juga pendewasaan orang. Dan nanti kita juga minta kepada pesawat juga terkait dengan misalnya hal-hal yang paling mendasar atau prinsipil dalam hidup ini, tujuan hidup misalnya. Kadang kan anak-anak muda itu masih apa ya, dia itu masih mencari jati diri gitu loh, bahasa kerennya itu gitu, masih ini saya apa ya gitu. Kadang orang kesana dia ikut kesana, orang ngalor ngidul yang wah ini dia ikut-ikutan dan belum jelas dia itu mau apa, mau kemana apa. Nah, itu saya kira menjadi hal yang penting. Kalau kita sudah ditelah, kita itu hidup di dunia ini untuk apa dan kemana tujuan kita dan apa yang ingin kita capai, tentu nanti itu hal-hal yang bersifat teknis itu nanti bisa dikompromikan. Ya tentu kadang apa ya, kadang ada sedikit benturan, tapi kan itu tergantung kita mengelola, karena itu resiko perjuangan kan seperti itu. Termasuk misalnya Gus Akut ini sudah masuk di Ansor, otomatis yang tadinya dia merdeka di rumah sendiri atau kita semua lah ya, ini sebagian diri kita itu sudah milik orang lain. Mau nggak mau kita sudah, ada undangan sana, ada tugas, kita nggak mau. Ya itu tinggal dikompromikan. Begitu juga dengan hal itu. Bahkan apa ya, termasuk orang-orang dulu itu juga harus bisa seperti itu, kita berkaca antara cinta, antara keluarga, antara masyarakat, antara organisasi, itu kita harus prioritas. Nah kadang kan banyak juga orang yang apa ya, masih individualis, yang penting saya sendiri, proyek urusan orang lain, Termasuk kan? Enggak, maksudnya tidak memikirkan ya, hanya kan individu masih sendiri. Ya masih sendiri ya. Kalau itu proses, ini proses Gus, proses. Tolong jangan di Ini cibir. Mas Nova ini termasuk orang yang Pak, menurut saya itu menganiaya jiwa. Masya Allah. Padahal dia tahu wa innal nafsika 'alaika haqqan. Masya Allah. Kita ini kan seluruh tubuh kita itu punya hak. Iya. Tapi kenapa ini haknya Hanya tubuh. belum dipenuhi ya itu. Ya, ini masih dalam rangka pencarian. Pencari ikhtiar ya. Iya. Jadi gunung tinggikan kuda, lautan sebenarnya. Iya. Gitu ya. Sampai umur berapa pencarian itu terus dilakukan? Berarti gunung tinggi dan kudaki Lautan itu sebenarnya. berarti kayak itu bis antar kota antar provinsi ya. Ya itu apa ya, itu sulit Gus, karena itu apa, itu masih misteri ilahi gitu. Jadi kadang ada di dalam hidup ini itu hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kadang kita sudah ikhtiar tinggi tapi kok meleset gitu loh Gus. Kadang ini sudah ini, tapi Sering meleset. tikung gitu loh. Waduh melesetnya. Oh ya. Ya, saya agak sedikit paham ceritanya. Ya, Jadi apa ya? Jadi kita nggak usah terlalu ribut apa? ya, kita jalan terus sambil prihatin, memprihatinkan atau korban perasaan gitu ya. ya. Trauma gitu. Ya itu kalau menurut Gus Mahfud tadi, kita anggap saja itu sebuah tirakat, ujian coba. Coba Kalau tidak kan harus sampai mereka. Ya karena apa ya, saya ini tidak seberani Gus Mahfud. Gus Mahfud itu kan bahasanya itu berani, tapi mungkin kalau bahasa anak muda kurang ajar beliau. Ya beliau itu dulu nyantri gitu. Orang nyantri kan yang dicari ilmunya. Ini nggak hanya ilmunya, anak kiainya ambil juga. Wah ini apa saya namanya? berani gitu. Nggak Terpikir saja nggak berani apa juga masih merencanakan. Tetap itu bagian dari berkahnya para Oh. Ya, makanya semoga dalam hal kasih ini saya mendapat keberkahan. Iya. Dan Barangkali ada pandangan. jadi apa namanya? Jadi Masalah jodoh ini gimana Gus? Mungkin bisa dijelaskan biar tidak spesifik saya, tapi masalah saya mau karena jomblo Ansor saya banyak. menetralisir dulu, Menetralisir. menetralisir. Jadi biar orang di pondok itu cita-citanya benar-benar at-thairu yatiru bijanahihi wal insanu yatiru bihimati. Burung itu kan terbang dengan sayapnya.
Nah, manusia itu terbang dengan cita-citanya. Nah, orang kalau pondok itu kan cita-citanya kan mencari ilmu, menghilangkan kebodohan ya. Iya. Barokahnya mencari ilmu itu berarti kan saya ini kan termasuk punya prestasi. Untuk seneng morotu. Prestasi. Dikasih anaknya. Kan kayak begitu. Masa ono santri kok arep mau minta apa putrinya kiainya udah berani lah. Iya. Kan hilang berkahnya kan. Itu berarti berkah ya Gus. Termasuk berkah PKN sebelumnya ya Gus. Ya, pokoknya berkah di Ansor lah. Oh, berkahnya NU. Iya. Berkahnya NU. Iya. Nah, untuk ulama itu benar-benar organisasi yang berkah lah. Iya. Berarti harus membedakan tujuan niat dan keberkahan. Nah, kita ini kan kalau mencari ilmu, dapat ilmu jelas. Tapi untuk mencari keberkahan ilmu itu yang harus benar-benar kita perhatikan betul. Di pondok itu kalau cuma mau cari ilmu gampang. Kita sergap rajin aja sudah gampang dapat ilmu kan ya. Iya. Kita di pondok rajin pasti saya kira pinter itu kan ya. Pinter kecuali yang bodoh-bodoh. Tapi menjadikan ilmu yang berkah itu kan itu perlu keteladanan lagi, perlu ada ikhtiar yang seperti kita harus khidmah seperti di Ansor ini, seperti organisasi. Iya. Menurut saya kita ini, menurut saya juga kita ini di Ansor ini sebenarnya dalam rangka ngaji juga. Ngaji. Ada makalah at-talib yata'allamu wa yakhdum. Faman khalusa fihima futihat anwa'u abwabil barakah. Iya. Kita ini sebenarnya talib atau kita itu orang-orang yang lagi ngaji. Nah, ngaji kan tidak harus di pesantren, di organisasi juga kita niat ngaji. Nah, ngaji itu kan tidak hanya sekedar ngaji yang seperti hiliyah kan tidak, tapi ada khidmah. Nah, Ngaji dari laku. nah itu kan khidmah di organisasi, kita berkhidmah melayani masyarakat melalui organisasi. Saya kira itu bagian dari khidmah ya ta'allam wa yakhdum. Kan at-thalibu kalau di pondok ya, at-thalibu utahe wong kang murid, nah iku ya ta'allamu ngaji wa yakhdum dan berkhidmah. Nah, barang siapa faman khulusa fihima, barang siapa ikhlas dalam kedua-duanya ta'allum wal khidmah ini, futihat maka akan dibukakan oleh Allah anwa'u abwabil barakah. Dibukakan berkah, pintu-pintu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira banyak sekali banyak sekali para penggerak-penggerak organisasi atau para kader-kader Ansor yang seperti ketum kita jadi menteri itu saya kira bagian dari berkahnya berkhidmah di Ansor. Berkahnya di jamiah itu berkah. Saya kira yakin itu lah berkahnya berkhidmah di organisasi, melayani masyarakat. Iya. Itu saya kira berkahnya kita tidak tahu berkahnya itu datangnya kapan itu kan tidak tahu. Nah, itulah kadang tidak terasa lah itu. Iya. Mungkin semoga ini berkahnya di Ansor. Iya. Akhirnya saking berkahnya akhirnya perempuan-perempuan pada takut. Iya. Karena Saiful Barokah. Ya, karena saking tinggi berkahnya akhirnya kan Mungkin masih ditakdirkan lebih lama untuk berkhidmah, fokus berkhidmah. ya mungkin begitu. Dan negara saya kira karena beliau kan Saiful Barokah wal fadilah wal maksiyah. Belasan orang itu kalau sudah terlalu tinggi berkahnya itu orang mau mendekatnya aja takut dan dan mungkin para gadis-gadis itu mau mendekat karena beliau sangat berkahnya luar biasa kan ya takut. Apa mungkin pilihannya itu cari yang bagaimana yang sesuai mungkin ya akhirnya belum bisa menerima. Itulah kita kadang memang harus mengajar diri lah kita di organisasi. Masih kurang lah kita ini. Masih kurang dalam berkhidmah, masih kurang banyak. Ya, kalau Gus Apud ini salah satu kelebihan beliau ini kalau bahwa dulu rajin konsolidasi gitu kan. Beliau itu komunikasi itu luar biasa. Jadi terutama para Gus ya yang saya tahu. Para Gus Indonesia itu dikoordinir komunikasi. Yo biasanya komunikasinya sederhana. Yang saya tahu itu ya lewat kumpul makan-makan. Mayoran gitu ya.
beliau itu termasuk Jamiyah Basafari. Iya, nah maksud saya kalau harus kita mencontoh salah satu kelebihan pusat dari itu. Jadi anak-anak muda itu kalau dulu kan Mbak Wahab harus berkunjung tuh menes kemana-mana. Sekarang ya iya, tapi dengan komunikasi ini kan kadang jarang Gus. Di grup sepi gini-gini nggak saling nganu. Nah, ini beliau itu mampu mengkonsolidasi komunikasi silaturahminya itu luar biasa. Menurut saya begini, saya hormat silaturahmi beliau itu luar biasa. Harus saya patahkan dulu Iya. apa namanya. Argumen dari pemuda Iya. tanpa kunci ya. Saya tidak seperti itu. Saya bukan orang yang top lah. Iya. Menurut saya semuanya jenengan pun saya kira sangat mampu lah seperti itu. Memang komunikasi yang paling baik itu komunikasi dengan guyon, dengan apa namanya yang tidak terlalu serius lah. Nah kenapa saya ini kan punya teman-teman di mana-mana Gus, itu kan ya itu saya model saya ini kan tukang guyon. Nah, menurut saya guyon ini menjadikan tambah akrab silaturahminya kawan. Bahkan ada itu yang pengamat itu orang kalau yang tukang guyon itu sulit untuk dimasukkan jadi radikal. Iya, kalau tukang guyon. Berarti yang masuk jadi teroris itu banyak kan yang serius, iya, sini serius. Kurang humor, kurang humor, kopinya kurang pahit mungkin. Nah, kurang pahit. Tapi biasanya kalau orang guyon terus itu akibatnya biasanya rapai-pai lagi. Guyon terus gitu loh. Gak ada seriusnya, Gak ada seriusnya. Kepingin ini tidak serius, ini tidak serius. Panas ini Gus. Antara tapi saya serius loh berkahil ini Jadi kan sudah serius, tapi silaturahmi komunikasi beliau itu luar biasa. Jadi perlu dicontoh oleh kader-kader Ansor se-Indonesia untuk ya main kemana, mampir, ada makan Mbak. Gitu kan. Wah, saya itu yang tukang ngeprol berarti. Enggak, maksudnya itu sudah berkah. Tujuannya silaturahmi dan berkah. Memang kalau di NU itu kan ya Kuli-kuli makan itu. It'amut to'am itu kan bagian dari kebaikan kan? Iya, it'amut to'am itu kan bagian dari kebaikan. Gus Dur aja itu, setiap kali ada tamu itu mesti yang nggak pernah membahas yang penting-penting dulu. Gus Dur itu kan masuk bagian manakibnya, itu saya pernah baca manakibnya Gus Dur. Orang kalau datang ke Gus Dur itu pernah udah makan belum? Langsung tanya. Bukan udah sholat belum? Bukan udah sholat belum? Urusan Enggak, maksudnya orang sekarang itu kebalikannya Gus. itu biasanya radikal-radikal seperti itu. Iya. Jadi gini, kalau saya boleh analogikan, pertanyaan sudah sholat belum itu periode Mekah. Kalau yang periode Madinah itu sudah makan belum? Daripada sholat mikirin makan, mending makan dulu baru mikirin. Jadi kalau Mekah itu peradabannya masih tauhid, penguatan tauhid. Kalau Madinah itu sudah kemasyarakatan. Lo kan soal kok lapar ya gitu. Sholat itu urusannya dengan Gusti Allah ya. Nah, kita sudah percaya aja. Saya kira udah sholat dan begitu. Masa kita terlalu kenceng-kenceng begitu. Itu Gus Dur itu kalau yang datang itu pertama tanya sudah makan belum? Ini kan bagian dari sosial yang luar biasa sih. Contohnya orang-orang salafus soleh itu amut to'am. Jadi tapi ini Gus Adil juga kadang ngenes itu loh. Kalau yang lain, kalau anak-anak yang lain itu kameramen kan ada cewek, ada istri, sudah makan belum Mas, sudah sahur belum Mas. Ini nggak ada yang nggak gitu loh. Kasihan juga ini. Tadi harusnya mengikuti jejak Gus Dur, waktu pertama beliau ini datang harus tanya lah, sudah dapat jodoh. Jangan-jangan lihatnya jati diri Ansor itu jati dirinya yang dermawan. Iya. Di Madinah itu kan orang-orang Ansor itu luar biasa itu. Loman bahasanya Loman kan dermawan ya bahasa Indonesia. Dermawan. Makanya dengan namanya Ansarullah itu kan begitu. Bukan iya, itu kan orang-orangnya harusnya yang Jadi bahkan dibagi sampai istri-istrinya Gus itu. iya, saat bin Rabi punya istri 3. Bilang sama Abdurrahman bin Auf itu, Abdurrahman, kamu kesini dari dari Mekah ke sini nggak bawa istri, kamu nggak punya istri di sini. Ini saya punya istri 3, ceraikan 1 buat kamu. Ini saking lomane wong Ansor. Dan korsanya itu juga luar biasa. Masa Ansor kok sedikit minta proposal. Mansur. Itu. Ansor kok tukang minta-minta itu Ansor itu. Kalau Ansor itu harus yang Transformasi. Berarti harus gerakan kayak seperti koin, kemandian organisasi perlu digalakan terus Gus ya. Iya, Ansor itu harus banyak
amalnya itu kan seperti itu. Karena ciri khas pesantren itu juga kemandirian ya Gus ya. Dulu itu seperti itu. Sekarang yang namanya santri itu ya intimat al-nafas lah. Ya. Itu seperti apa sahabat-sahabat Ansor itu. Kenapa kita menjadi organisasi Ansor? Karena kita faulan dengan sahabat Ansor yang begitu dermawannya, begitu apa namanya sosialnya baik sekali. Mengalah, Ya itu. dicaci maki nggak pernah kalah. Disakitin nggak Termasuk gini, saya akan gini ya. Orang payu-payu rabi, orang bobo. ditinggal rakit, ditinggal mas. Iya, itu seperti itu. Nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kan kita lebih baik disakiti daripada menyakiti. Bukan begitu Gus? Iya, iya. Bukan. Itu bagian dari ajaran yang sufian. Iya itu. Ya kan lebih baik Sufi itu lebih baik. Ini kuat ya. Lebih baik disakiti daripada Menyakiti. Dulu ini cerita ya, Mbah Kiai Minang. Mbah Kiai Minang itu salah satu putranya Mbah Kiai Abdul Salam Aceh. Iya. Kita cerita ya. Dulu itu ada orang jual jalut, apa jimat-jimat itu dia. Simak. Ya, jimat itu masuk ke rumahnya Mbah Kiai Muat Aceh. Dia mau sebenarnya rombongan penipu itu. Jalut-jalut yang palsu-palsu tapi dijual mahal. Satu jalut-jalut itu harganya 2,5 juta atau berapa itu. Nah, karena Kiai Muat itu orangnya paham, dia nggak mau beli. Nah, setelah nggak berhasil mengelabui Kiai Muat, para penipu-penipu ini keluar terus masuk ke Kiai Minan itu. Nah, ya, Kiai Minan ya salah ya, Kiai Minan ya, putranya Mbah Kiai utama Mbah Kiai tulis salah itu Mbah Kiai Minan ya. Mbah Kiai Nafek, Mbah Kiai Nafek, ya betul, bukan Mbah Kiai Minan, Mbah Kiai Nafek. Mbah Kiai Nafek itu salah satu putranya Mbah Kiai Abdul Salam. Nah, si penipu-penipu itu masuk ke rumahnya Mbah Kiai Nafek. Saking baiknya Mbah Kiai Nafek, yang namanya Kiai kan tidak pernah suudzon. Aslinya kayak Kiai itu tidak pernah suudzon. Nah, kalau Kiai kok suudzon terus berarti kalau kurang dijamin kekiaiannya kurang lah gitu loh kan. Kalau Kiai harusnya husnuzon terus. Wong mansa virus adunu. Kalau orang itu selalu melakukan jelek, masih akan selalu menyangka jelek orang lain. Nah, Kiai itu kan perilakunya kan harus baik-baik. Nah, kalau perilaku baik-baik mesti dengan orang lain masih akan baik kan begitu. Lah ini Kiai ini Nafek ini didatangi para penipu ini jual ini tidak pakai ditanya-tanya langsung dibeli jimat-jimat ini. Begitu dibeli mereka keluar, Mbah Kiai Muat ini masuk ke rumahnya Kiai Nafek itu. Loh ini orang tadi ke rumah saya. Iya kok, iya. Loh jangan beli dah itu jimat. Iya. Mahal. 2 juta. Loh, ketipu sampean. Jawabnya Mbah Nafek, alhamdulillah. Bukan saya yang menipu. Gitu. Seperti kata-katanya. Ini Mas Nova ini lebih baik disakiti daripada menyakiti. Tapi kalau ikhlas. Tapi kalau sudah bercerita kayak gini kayaknya tidak memungkinkan untuk ikhlas. Begitu ya. Wajah-wajah. Tapi wajahnya kelihatannya wajah ikhlas ini. Teori ikhlas lah minimal Gus. Walaupun kita belum bisa sebetulnya minimal teorinya kan tahu. Gitu sih. Ini nampaknya sudah 1 jam lebih. Kita ngerasain terus kan saya juga seneng sudah 1:30 ya. Monggo saya endel saja. Ya, closing statement. Gini Gus, tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan cinta, hati, termasuk nasib beliau. Nah ini pesan untuk pemuda-pemuda Nahdien, untuk sahabat-sahabat Ansor. Kalau tadi Gus Mahfud, tentunya di Jawa Ansor banyak sekali hal yang perlu untuk direalisasikan. Ini pesan-pesannya di 87 tahun Ansor ini, sahabat-sahabat harus yang seperti apa? Harusnya seperti apa pesan? Wahai para kader-kader Ansor. Yang tidak Ansor tidak hai. Sadarlah bahwa kita ini harus berjamiah. Iya. Dan dengan ikhlasnya gitu. Iya. Kira-kira begitu aja udah. Harus berjamiah dan tentunya Ikhlas, dengan ya. ikhlas. Itu sulit Gus, ikhlas itu Gus. Iya. Itu keterangannya itu di kitab
Kalau belajar ikhlas harus dengan beliaunya ini. Enggak. Dia sangat ikhlas. Belajar ikhlas itu di organisasi, Gus. Seperti itu. Ya seperti itu tadi Gus Afud ya, di pemimpin di ansor disuruh-suruh gitu. Iya. Itu kan latihan. Iya. Berarti jelas ya berjamiah dan ikhlas. Kalau Mas Nova ini tadi sedikit juga menyinggung transformasi medan juang. Pesannya buat pemuda Ansor di 87 tahun. Di 80 tahun dari ini 87 tahun. 87 tahun maaf, kita eranya adalah era disrupsi